Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita ketemu untuk membahas tentang peradaban Romawi. Letak Romawi mungkin bisa kita lihat dari peta yang ada di ini, gitu ya. Ini bagaimana lokasi Romawi ini atau letak Romawi ini ada, gitu ya. Nah, sedikit mengenal tentang penduduk Romawi bahwa bangsa Romawi ini merupakan penduduk utama gitu ya. Mereka ini termasuk dari keturunan bangsa Indo-Jerman yang dalam tahun 1000 sebelum Masehi mereka masuk ke sepenanjung Apenina yang datang dari arah utara. Sedangkan di bagian selatan ya semenanjung tersebut banyak ditemukan kolonis ya yang berasal dari Punesia dan Yunani. Yang nanti kedua bangsa tersebut ya juga ditemukan oleh bangsa kulit putih ya seperti bangsa Romawi. Nah, percampuran bangsa-bangsa itulah yang kemudian kita kenal sebagai warga Romawi. Nah, di dalam perkembangannya kalau kita bicara tentang uh, apa Romawi gitu ya, ini bisa kita kategorikan ya Romawi pada zaman kerajaan dan Romawi pada zaman republik dan Romawi pada zaman kekaisaran. Romawi pada zaman kerajaan ya ini sedikit dibahas tentang bagaimana kerajaan Roma ini yang berasal dari sebuah kota ya yaitu kota Roma. Dalam perkembangan pemerintahannya ya, dari kota Roma ini terus berlangsung hingga menjadi sebuah kerajaan dengan daerah kekuasaan yang hanya terbatas pada kota Roma dan sekitarnya gitu ya. Pemerintahan di zaman kerajaan ini diperintah oleh para raja. Ya, raja meletakkan dasar-dasar agama ya. Kerajaan Romawi ya adalah Pompilius gitu ya, raja yang menyusun cara-cara memerintah dan menyusun berbagai perundang-undangan ya di bawah kepemimpinan Servius Fulvius gitu ya. Raja kemudian didampingin oleh dewan penasehat yang terdiri dari kepala suku ya dan bentuk pemerintahan kerajaan ini ya memang cukup berlangsung lama ya tapi hal tersebut memang tidak menjadikan kerajaan Romawi menjadi sebuah kerajaan yang besar gitu ya. Dan pada akhirnya muncul tokoh-tokoh dari kalangan bawah yang ingin bagaimana Romawi ini bisa dikembangkan dan diperluas wilayahnya gitu ya. Ya tokoh-tokoh tersebut yang nanti mengubah bentuk kerajaan Romawi menjadi Republik Romawi. Nah, di zaman Republik Romawi ya struktur pemerintahannya ini memiliki 5 unsur ya. Antara lain bahwa kepala pemerintahan yang dijabat oleh 2 orang konsul ini dipilih oleh kaum bangsawan ya dengan masa jabatan 2 tahun. Kemudian ada senat yang kemudian bertugas sebagai dewan penasehat. Kemudian ada komitia curata semacam parlemen gitu ya yang terdiri dari wakil-wakil rakyat. Kemudian ada pontifex ya Maximus atau imam agung yaitu kepala agama. Ya, kemudian tribun plebis ya semacam dewan daerah dan mempunyai hak veto terhadap keputusan pemerintah pusat. Di kehidupan masyarakat atau sosial budaya memang kalau kita lihat di sini eh, terbagi ya menjadi partisan dan plebeian ya dan tentunya yang partisan ini ada di golongan atas dan sangat mendominasi di dalam pemerintahan. Dari sisi pencapaian ilmu dan teknologi, Romawi menjadi satu apa ya yang menghasilkan peradaban yang luar biasa ya. Misalnya kita lihat hasil-hasil bangunan ya, sebagai implementasi dari perkembangan ilmu dan teknologi. Misalnya ada Kolosium gitu kan ya, Limes ya, Forum Romaum gitu ya, kemudian Kroasia gitu kan, sampai Pantheon dan Feodak. Ini kita lihat sungguh luar biasa ya bangunan-bangunannya.
Dan itu ya sedikit banyak tentang bagaimana kita membahas tentang kerajaan ataupun peradaban Romawi. Ya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.